Anda tahu, ada lebih dari 2.000 triliun rupiah uang orang kaya Indonesia yang terparkir dengan nyaman di Singapura. Uang sebanyak itu tentu bukan angka, tapi sebuah kekuatan. Yang lebih aneh, kenapa mereka memilih menyimpan harta di negeri seberang, bukannya di Indonesia? Apakah ada sesuatu yang mereka takutkan di sini? Lalu siapa sebenarnya yang bermain di balik transfer dana gede-gedean itu? Anda mungkin akan terkejut dengan fakta-fakta yang tersembunyi di balik semua itu. Pemirsa, dana orang kaya Indonesia dilaporkan tersimpan di Singapura. Menurut laporan dari McKinsey Global yang berkantor di New York, angka itu tidak hanya mencengangkan dari segi nominal, tetapi juga menyiratkan sejumlah persoalan fundamental yang patut dipertanyakan. Uang sebesar itu diparkir di negeri seberang jelas tidak bisa dianggap sebagai fenomena biasa. Dalam konteks ini, Singapura tampak menjadi magnet bagi para konglomerat Indonesia yang merasa lebih nyaman menyimpan hartanya di luar negeri daripada di dalam negeri sendiri. Tapi mengapa Singapura dan mengapa jumlahnya begitu besar? Banyak pejabat menyoroti Singapura sebagai pusat keuangan yang menawarkan berbagai keuntungan bagi orang-orang super kaya. Dengan aturan yang sangat ramah terhadap investor, negara kota ini menjadi surga bagi mereka yang ingin memarkir uangnya tanpa harus menghadapi beban pajak yang terlalu tinggi. Tidak heran jika para taipan Indonesia ikut mengambil manfaat dari kondisi ini. Mereka memanfaatkan berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh Family Office di Singapura, sebuah layanan manajemen kekayaan yang membantu mengelola dan menginvestasikan harta mereka di berbagai sektor ekonomi. Layanan ini juga terkenal karena tidak membebani pajak bagi para kliennya, sebuah insentif besar yang tidak bisa ditemukan di banyak negara lain. Namun pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mengapa uang sebesar itu harus disimpan di luar negeri? Apakah ini berarti ada masalah besar dalam perekonomian Indonesia yang membuat mereka merasa perlu melindungi kekayaannya di luar negeri? Ataukah ini sekadar cara untuk menghindari regulasi ketat di dalam negeri? Fenomena ini membawa kita pada satu kesimpulan. Ada ketidakpercayaan yang tinggal di antara kalangan orang kaya terhadap stabilitas ekonomi nasional, politik dan hukum di Indonesia. Mereka mungkin melihat potensi resiko dalam kondisi sosial politik yang tidak stabil sehingga mereka memilih menyimpan uangnya di Singapura sebagai langkah preventif untuk melindungi aset mereka dari berbagai kemungkinan buruk yang bisa terjadi di Indonesia. Selain itu, masalah transparansi menjadi sorotan utama dalam kasus ini. Tidak ada yang tahu dengan pasti siapa saja orang kaya yang menyimpan uangnya di Singapura. Meskipun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki kemampuan untuk melacak aliran uang tersebut dari dan ke luar negeri, banyak dari transaksi ini yang tetap tersembunyi dari pandangan publik. Salah satu metode yang digunakan adalah para konglomerat tersebut menghindari pantauan dengan cara memanfaatkan berbagai jalur ilegal atau celah hukum yang ada. Penggunaan koper atau karung untuk mengangkut uang tunai misalnya masih menjadi cara yang cukup efektif untuk menghindari deteksi. Namun jika mereka menggunakan jalur perbankan yang sah, sudah pasti setiap transfer tercatat dan bisa dilacak oleh PPATK. Menariknya, Singapura sendiri juga semakin ketat dalam menyeleksi sumber mata uang yang masuk ke negaranya. Sebab negara kota itu sempat tercoreng citranya pada tahun 2023 ketika terungkap skandal besar yang melibatkan sindikat geng pujian dari Cina yang mencoba menyelundupkan uang kotor dalam jumlah besar. Dari operasi ini, pihak berwenang Singapura berhasil menyita sekitar 2,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 48 triliun rupiah. Skandal itu memaksa Singapura untuk memperketat regulasi keuangannya, terutama dalam hal pencucian uang. Tetapi apakah ini cukup? Bahwa uang yang diparkir oleh orang kaya Indonesia di Singapura benar-benar aman?